Motor kehilangan daya cengkram di sirkuit Sachsenring yang terkenal kejam. Ban belakang hancur lebur seperti parutan keju. Tapi, pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama justru sukses bikin mekanik Eropa geleng-geleng kepala. Bukannya nyungsep, Veda malah nyodok ke posisi 8 di Moto3 Jerman. Dan yang paling bikin puas, dia sukses mempecundangi rival beratnya di lintasan, si Danis. Selamat datang kembali bosku, di ulasan paling panas, paling epik dan pastinya paling ditunggu-tunggu. Hari ini kita akan membedah secara brutal bagaimana keajaiban terjadi di lintasan Jerman. Fakta resminya, Veda finish P8 dengan kondisi ban Honda yang kritis parah. Rumornya, bos-bos besar tim Eropa sampai rapat dadakan melihat data telemetri Veda. Lucunya, yang pakai motor settingan sempurna malah diasapi sama bocah yang motornya lagi masuk angin. Siapkan kopi kalian bosku, karena cerita balapan kali ini bukan soal adu cepat semata, tapi mental baja yang membungkam Eropa. Sebelum kita masuk ke drama puncaknya bosku, mari kita bicarakan dulu faktanya. Sirkuit Sachsenring di Jerman ini bukan sirkuit kaleng-kaleng. Dengan layout anti-clockwise alias berlawanan arah jarum jam, tikungan kirinya itu ada 10 bosku. Bayangkan siksaan yang harus ditanggung oleh sisi kiri ban motor Honda NSF 250 RW yang ditunggangi Veda. Fakta di lapangan menunjukkan suhu trek saat balapan cukup tricky, membuat mayoritas mekanik Eropa memutar otak mencari racikan suspensi yang pas. Tapi namanya balapan, kadang teori di atas kertas itu beda jauh sama kenyataan di aspal. Motor Honda tunggangan Veda Ega dilaporkan mengalami degradasi ban yang jauh lebih cepat dari prediksi awal. Ibarat kalian pakai sandal jepit tipis buat mendaki gunung berbatu. Begitulah kira-kira kondisi ban Veda setelah beberapa lap berjalan. Tapi disinilah letak kejeniusan pembalap kita. Bukannya panik, Veda justru mengubah gaya balapnya secara instan selayaknya pembalap dengan jam terbang MotoGP. Nah, disinilah drama mulai menyala bosku. Ketika balapan baru berjalan beberapa putaran, layar monitor di pit lane menunjukkan anomali. Waktu putaran Veda Ega sempat goyah. Kamera menyorot ban belakangnya yang mulai terlihat goyang dombret saat keluar dari tikungan waterfall yang mengerikan itu. Inilah momen di mana konflik meledak. Para komentator asing mulai ragu, apakah pembalap muda Indonesia ini akan bertahan atau malah terjatuh. Tapi bosku, rumor yang beredar di pedok menyebutkan kalau Veda sebenarnya sudah tahu bannya bakal drop sejak sesi warm up. Lucunya, ada mekanik tetangga yang nyeletuk. Itu motor apa odong-odong kok goyangnya parah bener? Tapi jangan salah sangka dulu, goyangan maut itu justru dikendalikan dengan sangat cantik oleh Veda. Dia menari di atas penderitaan ban Hondanya. Bukannya mengurangi gas secara drastis, Veda memindahkan bobot tubuhnya dengan ekstrim untuk menyelamatkan sisa karet ban yang mulai botak itu dari kehancuran. Mari kita pisahkan mana yang fakta dan mana yang sekadar gosip warung kopi di garasi bosku. Fakta resminya, tim teknis memang mengakui ada salah kalkulasi soal tekanan ban sebelum balapan dimulai. Data telemetri menunjukkan ban terlalu cepat panas di 5 lap pertama. Namun, rumor liar yang beredar menyebutkan bahwa ada pihak yang sengaja memberikan alokasi ban dengan kompon yang sedikit berbeda. Tentu saja ini cuma rumor yang nggak perlu kita telan mentah-mentah bosku. Namanya saja netizen Eropa. Kadang suka bikin teori konspirasi kalau jagoannya terancam galah. Yang bikin ngakak adalah ekspresi kepala mekanik Eropa saat melihat layar. Harusnya dengan kondisi ban yang sudah mau menyerah itu, Veda merosot ke posisi 15 ke bawah. Tapi grafiknya malah menunjukkan dia tetap konsisten menempel grup depan. Ini ibarat lu lagi main game balap, bensin udah kedap-kedip merah, tapi lu malah tekan tombol nitro. Logika bule itu hancur berantakan melihat fenomena Veda. Sekarang kita bahas sang rival bosku. Di saat Veda sedang berjuang mati-matian menjinakkan banteng ngamuk bernama Honda NSF 250 RW itu, muncullah sosok Danis. Danis ini tampil dengan percaya diri tinggi. Fakta di lapangan, motornya terlihat jauh lebih stabil. Keluar masuk tikungan mulus banget kayak jalan tol baru di aspal. Secara logika, dengan kondisi ban Veda yang sudah drop parah, Danis harusnya bisa menyalip Veda sambil minum kopi dan dadah-dadah. Tapi apa yang terjadi? Disinilah dramanya dimulai. Setiap kali Danis mencoba masuk dari sisi dalam tikungan, Veda selalu punya cara untuk menutup jalurnya dengan sangat bersih. Lucunya, beberapa kali Danis terlihat frustasi dan menggelengkan kepalanya di lintasan. Mungkin dalam hati dia mikir, ini orang bannya terbuat dari batu bata atau gimana sih? Kok susah banget disalip? Ketegangan dua pembalap ini menyedot perhatian kamera utama, membuat seluruh dunia menahan napas setiap kali mereka mendekati tikungan. Bosku, mari kita masuk ke momen paling sinematik di balapan ini. Tikungan sebelah Sachsenring yang legendaris, biasa disebut tikungan kematian atau tikungan waterfall.
Kecepatannya tinggi, blind corner, dan menurun drastis. Disinilah mental diuji. Fakta bahwa ban Veda sudah kehilangan banyak traksi membuat area ini sangat mematikan baginya. Namun, Veda menggunakan kecerdasan emosionalnya. Alih-alih memaksakan pengereman yang bisa bikin dia hide side dan terbang ke gravel, Veda justru mengubah racing line-nya sedikit melebar sebelum masuk, lalu memotong tajam ke dalam. Trik ini bikin Danish yang bernapsu menyalip jadi mati kutu. Rumornya, trik ini diajarkan langsung di sirkuit lokal Indonesia. Sungguh pemandangan yang bikin merinding. Bayangkan, motor melaju di atas 200 km per jam, ban belakang selip, tapi throttle control Veda begitu halus, layaknya maestro musik. Danish cuma bisa bengong melihat ban belakang Veda menari di depan hidungnya. Balapan itu bukan cuma soal mesin, bosku, tapi juga soal perang urat saraf. Ketika balapan menyisakan 7 lap lagi, ketegangan semakin memuncak. Kamera onboard dari motor Danish memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana Veda beberapa kali sengaja mengintip dari balik bahunya. Seolah-olah ngasih pesan tersirat, gue tahu lu di situ, tapi lu nggak bakal bisa lewat, bro. Ini adalah tamparan psikologis yang sangat telak, mengingat motor Danish kondisinya 90% lebih prima secara ban. Fakta bahwa Veda bisa memanipulasi pikiran rivalnya di tengah krisis teknis adalah bukti kedewasaan balapnya. Yang bikin situasi ini terasa sedikit lucu, gaya balap Veda yang ngedrift tipis-tipis di setiap tikungan kiri justru bikin keder pembalap di belakangnya. Mereka takut kena hempasan kerikil atau tiba-tiba Veda crash. Alhasil Danish tertahan ritmenya. Dia maju kena, mundur juga kena. Sebuah masterclass defense tingkat dewa ditunjukkan oleh anak bangsa di tanah Eropa. Mari kita pindah sebentar ke garasi pit lane, bosku. Apa kabar mekanik-mekanik bule Eropa itu? Ini bagian yang paling memuaskan. Fakta yang tertangkap kamera, setidaknya ada 2 kepala kru dari tim rival yang terus-terusan menggaruk kepala sambil menunjuk-nunjuk ke layar telemetri. Mereka seolah tak percaya, hukum fisika bisa dipatahkan oleh pemuda dari Indonesia ini. Rumor liar di pedok menyebutkan, salah satu mekanik sampai nyeletuk frustrasi. Apakah ban motornya disihir pakai mistis Asia? Hahaha, canda basku. Tapi sungguhan, kepanikan mereka itu nyata. Mereka sudah mengkalkulasi bahwa ban Veda akan benar-benar hancur di lap ke-12, dan dia harusnya tercecer. Tapi Veda malah mencetak waktu sektor yang konsisten. Kuncinya ada di engine braking yang diatur sempurna. Ilmu yang kelihatannya simpel, tapi susahnya minta ampun dipraktikkan. Mekanik Eropa ini syok berat, karena data algoritma canggih mereka dikalahkan oleh murni insting bertahan hidup seorang Veda Ega Pratama. Masuk ke 5 lap terakhir, kondisi motor Honda Veda benar-benar di titik nadir, bosku. Fakta memperlihatkan ban belakangnya sudah berubah warna, menandakan kompon karet yang sudah habis tergerus dan hanya menyisakan bagian paling keras yang licinnya bukan main. Genggaman ban berkurang hingga 40%. Kalau kalian pernah nyetir motor di atas jalan berlumut, ya kira-kira sensasinya mirip seperti itu. Motor goyang ke kanan dan ke kiri setiap kali tuas gas dipelintir. Di titik ini, ekspektasi penonton adalah Veda akan mengalah demi mengamankan poin. Tapi bosku, ini Veda Ega, mundur bukan pilihan. Secara dramatis dia malah menurunkan badannya lebih rendah lagi, mencoba memindahkan beban motor ke depan agar roda depan tetap napak. Adegan ini sangat sinematik, debu-debu kecil berterbangan dari ban belakangnya, menciptakan efek dramatis di bawah terik matahari sirkuit Sachsenring. Perjuangan manusia mengalahkan keterbatasan mesin tergambar jelas di momen krusial yang menegangkan ini. Danish tentu tidak tinggal diam melihat mangsanya pincang, bosku. Melihat motor Veda yang mulai kehilangan cengkraman, Danish melancarkan serangan bertubi-tubi. Dia mencoba masuk dari sisi dalam di tikungan 12 dan 13. Berharap Veda akan melebar karena bannya licin. Tapi tebak apa yang terjadi? Dari Rexona. Selain Cathy, Bisa dipakai di 15 titik tubuh. Dari kaki sampai leher. Apa yang terjadi? Lucunya, saking nafsunya menyalip, Danish malah melakukan kesalahan dasar yang sangat amatir. Dia mengerem terlalu telat dan bannya sendiri terkunci. Fakta ini tak terbantahkan dari tayangan ulang. Saat Danish sedikit melebar, Veda dengan tenang dan senyuman di balik helm kembali mengambil alih posisi dengan sangat elegan. Rumornya, Danish sampai berteriak kesal di dalam helmnya karena serangannya selalu mentah. Taktik Veda sangat brilian. Dia membiarkan lawannya melakukan kesalahan sendiri. Menghadapi lawan yang lebih cepat tapi kurang sabar, strategi terbaik memang menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Veda pun resmi menjadi tembok besar Indonesia di Jerman. Nah, bosku, kita masuk ke titik eskalasi akhir. 3 lap tersisa dan ini adalah titik di mana jantung kita serasa mau copot.
Tiba-tiba saja, pembalap di depan Veda dan Dennis mengalami masalah teknis. Jarak antara grup Veda dengan rombongan depan mulai terpangkas tajam. Ini gila, bosku. Dengan kondisi ban yang nyaris botak, Veda bukannya melambat. Dia malah mempercepat ritmenya karena melihat ada celah untuk naik posisi. Konfliknya membara. Apakah dia akan mengambil resiko konyol yang bisa berakibat crash atau bermain aman? Suasana pedok tiba-tiba sunyi. Mekanik menatap layar dengan tegang. Kita yang di rumah pasti sudah menggigit bantal menahan deg-degan. Ini adalah perjudian terbesar Veda di Sachsenring. Lucunya, netizen di live chat saat itu sudah komat kamit baca doa. Veda, bannya udah nangis itu, jangan dipaksa. Tapi insting pembunuh Veda sudah terlanjur menyala, siap menyuguhkan pertunjukan gila penutup. Di 2 lap terakhir, Veda melakukan manuver yang benar-benar tak masuk akal, bosku. Fakta mencatat, kecepatan Veda di sektor ketiga justru lebih cepat dari beberapa pembalap di posisi 5 besar. Bagaimana mungkin? Jawabannya murni ada pada keberanian tingkat tinggi. Karena bannya sudah tidak bisa diandalkan untuk keluar tikungan dengan cepat, Veda mengganti kerugian waktunya dengan cara mengerem super dekat dengan apex. Rumor yang beredar, suspensi depan motornya sampai dipaksa bekerja melebihi batas maksimal. Tapi berkat itu, dia bisa menutup semua ruang gerak Dennis sekaligus menjaga jarak dengan rider di depannya. Ini adalah pure talent, bosku. Balapan yang tidak lagi mengandalkan data mesin, tapi murni feeling dan nyali. Melihat aksi gila ini, kepala mekanik Eropa yang tadinya nyinyir mulai terdiam pucat. Mereka mulai menyadari bahwa pembalap dari Asia Tenggara ini bukan jago kandang, tapi punya potensi menghancurkan tatanan elit Eropa. Lalu bagaimana nasib Dennis? Di lap terakhir, bosku, kita melihat sebuah momen dramatis di mana semangat juang patah oleh kerasnya realita. Dennis akhirnya menyerah. Fakta terlihat sangat jelas dari bahasa tubuhnya di atas motor. Saat memasuki lintasan lurus jelang tikungan pertama di lap penutup, Dennis sudah tidak lagi mencoba menekan limitnya. Dia pasrah berada di belakang Veda. Kenapa? Lucunya, Veda yang motornya lagi sakit parah malah terlihat amat tenang menari di depan. Momen ini ibarat David melawan Goliat, di mana kecerdasan dan ketenangan mental berhasil mengalahkan keunggulan teknis. Mengalahkan lawan bukan cuma soal kencang-kencangan, bosku, tapi soal menghancurkan rasa percaya diri mereka. Dennis harus mengakui bahwa malam itu, dia dipecundangi secara terhormat oleh seorang pembalap yang berjuang dengan ban seadanya. Bule garuk-garuk kepala melihatnya. Begitu bendera kotak-kotak dikibarkan, dan Veda menyentuh garis di posisi P8, pedok meledak, bosku. P8 mungkin bukan podium 1, tapi bagi mereka yang mengerti teknis balap secara dalam, finish P8 dengan kondisi ban hancur lebur di Sachsenring nilainya setara kemenangan telak. Fakta resminya, kru tim Veda menyambutnya dengan tepuk tangan riuh, sementara mekanik tim lawan hanya bisa mematung tak percaya menatap layar. Rumornya, beberapa pencari bakat dari tim-tim Moto2 langsung mencatat nama Veda di notes mereka. Ini bukan rumor receh, bosku, karena kemampuan mengelola ban rusak adalah syarat mutlak ke MotoGP. Lucunya, ada jurnalis Eropa di media center yang nyeletuk. Sepertinya anak ini tetap bisa balapan cepat meski disuruh pakai ban sepeda BMX. Sebuah pujian kocak yang membuktikan betapa syoknya mereka melihat talenta ajaib dari Indonesia ini. Mekanik Eropa yang awalnya bermulut besar kini benar-benar dibungkam tak bersuara. Masuk ke penutup, bosku, bersiaplah untuk merinding. Setelah balapan usai, parkir motor di Park Ferme menjadi saksi bisu betapa parahnya kondisi ban belakang Honda milik Veda Ega Pratama. Kamera close up menyorot tajam permukaan ban yang sudah koyak-koyak tak beraturan hingga ke kanvasnya. Ini adalah eskalasi emosi penutup kita. Di saat pembalap lain turun dari motor dengan senyum pamer karena motor mereka bekerja sempurna, Veda turun dengan peluh keringat dan tatapan tajam yang seolah berkata, "Beri aku motor yang sempurna dan aku akan beri kalian podium pertama." Emosinya sangat merobek dada kita, bosku. Fakta bahwa dia tidak mengeluh dan tetap berjuang mati-matian adalah inspirasi luar biasa. Inilah pesan moral balapannya. Ketika senjata utama tidak mendukung, jangan salahkan keadaan. Gunakan instingmu. Veda tidak sekadar membalap. Dia sedang menulis sejarah dan memberikan tamparan telak kepada siapapun yang berani meragukan kualitas pembalap Asia di aspal Eropa. Hasil P8 ini bukan cuma sekadar deretan angka statistik, bosku. Ini berdampak masif pada perebutan klasemen sementara dan pastinya menjadi teror psikologis bagi rival-rivalnya di seri depan. Fakta bahwa Veda membawa pulang poin berharga meski motornya bermasalah membuktikan konsistensi seorang juara sejati. Jika kita melihat tren balap dunia, pembalap yang mampu mendulang poin di saat krisislah yang biasanya mengangkat piala di akhir musim. Veda membuktikan dia punya racing IQ di atas rata-rata Eropa. Rumor berhembus kencang bahwa bos HRC akan memberikan update part khusus untuk Veda agar insiden degradasi ban konyol ini tidak terulang.
Wah, kalau rumor ini benar terjadi, kelar sudah riwayat lawan-lawannya bosku. Bayangkan saja, dengan motor sakit dia bisa P8 dan mempecundangi Danish. Apalagi kalau motornya sehat 100%. Bisa-bisa dia melesat sendirian kayak touring santai. Ketenangan mental Veda wajib ditiru generasi muda bangsa yang bermimpi menaklukkan dunia. Sebagai kesimpulan dari drama super epic di Sachsenring ini bosku, benua biru Eropa boleh sombong dan bangga dengan segala kemajuan teknologi mesin serta telemetri mereka. Tapi soal nyali bertarung dan mental pantang menyerah, pembalap kita Veda Ega Pratama adalah rajanya. Fakta resmi mencatatkan P8 sebagai pencapaian ajaib di tengah badai krisis ban Honda. Rumor ketertarikan tim-tim raksasa mulai mengintai tajam, dan lucunya, Danish harus pulang dengan ego yang hancur berantakan usai gagal menyalip muter goyang. Inilah esensi dari balapan sejati, di mana roh sang manusia jauh lebih mendominasi daripada benda mati bernama mesin. Mekanik Eropa yang shock kini diajari sopan santun oleh Veda Ega Pratama. Terima kasih bosku sudah